Yang ketiga, Kopassus Indonesia. Kopassus, singkatan dari Komando Pasukan Khusus, dibentuk sebagai Pasukan Khusus Indonesia tahun 1952. Sahabat update pertahanan, sebagaimana yang kalian ketahui, pasukan elit adalah satuan tentara yang dipilih dan disatukan menjadi satuan yang sama. Semua pasukan khusus adalah pasukan elit, tetapi pasukan elit belum tentu pasukan khusus. Oh, ini Pasukan elit dibuat agar semua pasukan khusus adalah pasukan elit, tetapi pasukan elit belum tentu pasukan khusus. Betul itu guys tadi ya, kita ulang. pasukan khusus adalah pasukan elit, tetapi pasukan elit belum tentu pasukan khusus. Begitu. Pasukan elit dibuat agar bisa mengerjakan tugas pasukan reguler, tetapi secara lebih baik. Kali ini kami akan memberitakan sedikit mengenai 4 pasukan elit terbaik di dunia termasuk Indonesia. 4 pasukan Hampir ya, semua unit militer suatu negara termasuk memiliki Indonesia pasukan guys. elit khusus, unit paling tangguh yang dapat dibanggakan. Kemampuan anggota pasukan khusus ini biasanya jauh di atas orang-orang normal, Dia tarik mobil karena guys. latihan berat yang telah menempa mereka sehingga menjadikan mereka pasukan elit dunia. Di Indonesia, kita memiliki Komando Pasukan Khusus atau disingkat Kopassus yang sangat Kopassus. diperhitungkan dunia, dan termasuk dalam daftar 4 paling mematikan berikut ini. Lantas negara apa sajakah yang termasuk pasukan elit di dunia, dan di urutan berapakah Indonesia? Setelah ini kita bahas satu persatu. Oke guys, ini 4 pasukan elit di dunia paling berbahaya, ternyata termasuk juga Indonesia guys. Dan apalagi kah? 3 lagi pasukan elit itu. Saya pun ingin mengetahui di dalam video ini. Nanti akhir video saya akan memberi sedikit komentar dan ulasannya ya. Oke, jom. Fuy, besi gitu. Wow. Update pertahanan juga jangan lupa subscribe guys ya. Yang pertama, Delta Force Amerika Serikat. Delta Force Amerika Pasukan Serikat. khusus tentara Amerika Serikat yang dikenal sebagai Special Forces Operational Detachment Delta. Delta Force adalah salah satu unit misi khusus Amerika yang terutama berfokus pada misi kontraterorisme. Operasi terkenal, memainkan peran penting dalam invasi 2003 ke Irak, diduga memasuki Baghdad terlebih dahulu untuk memandu serangan udara dan menyabotase jalur komunikasi Irak. Yang kedua, Alpha Group Rusia. Alpha Group Rusia. Negara Bapak Al-Putin Al-Moskow ini, terdapat juga pasukan elit yang diberi nama Alpha Group Rusia, dibentuk oleh KGB tahun 1974. Alpha Group terkenal sebagai unit elit anti-terorisme. Nama resminya adalah Direktorat A of the FSB Special Purpose Center, yang merupakan subunit elit dari pasukan khusus Rusia yang berdiri sendiri. Alpha Group adalah satuan tugas khusus anti-terorisme dari Dinas Keamanan Federal Rusia FSB. Oke, yang ketiga dari negara mana? Yang ketiga, Kopassus Indonesia. Kopassus Indonesia guys. Singkatan dari Komando Pasukan Khusus, dibentuk sebagai Pasukan Khusus Indonesia tahun 1952. Kopassus melakukan banyak operasi dan misi khusus seperti aksi langsung, perang non-konvensional, kontra pemberontakan, kontra terorisme, pengumpulan intelijen, dan sabotase. Biasa nih kalau di Indonesia. Tahun 1981, kelompok ekstremis Islam membajak pesawat Garuda penerbangan 206. Setelah pesawat mendarat, Komando Kopassus melaksanakan operasi cepat, menewaskan 3 pembajak, dan membebaskan 50 penumpang. Tugas utama Kopassus adalah melakukan misi operasi khusus untuk pemerintah Indonesia, seperti aksi langsung, perang tidak konvensional, sabotase,
kontra pemberontakan, anti-terorisme, pengumpulan intelijen dan pengintaian khusus SR. Berbeda dengan Kopaska Komando Pasukan Katak, yang merupakan unit amfibi dan operasi bawah laut, yang tugas utamanya adalah misi bawah laut merampok kapal dan pangkalan musuh, menghancurkan instalasi bawah laut utama, pengintaian, menculik tawanan, mempersiapkan pantai untuk operasi amfibi Angkatan Laut yang lebih besar, dan anti-terorisme. Operasi terkenal krisis penyelamatan sandera Sekolah Beslan tahun 2004, di mana 1.200 sandera ditahan oleh separatis Ceknya. Alpha Group kemudian berhasil membunuh 31 teroris. Operasi tersebut kurang lebih berakhir dengan baik, kecuali dengan adanya lebih dari 350 warga sipil yang turut menjadi korban tewas. Banyak juga yang tewas. US Navy SEAL. US Navy SEAL. Navy Sea, Air and Land, dibentuk tahun 1962. Navy SEAL terkenal karena kemampuannya untuk bertugas di bawah air dan menangani pengintaian khusus, penanggulangan terorisme, penyelamatan sandera, dan perang non-konvensional. Para operator Navy SEAL telah melewati pelatihan bertahun-tahun dan, terutama pasca serangan 9/11, bertahan dengan tempo operasi yang luar biasa. Banyak militer asing mendasarkan operasi khusus mereka pada SEAL. Operasi terkenal, sebuah tim yang diotorisasi oleh mantan Presiden Amerika Serikat Barack Obama berhasil membunuh Osama bin Laden di markasnya di Pakistan. 3 personel Navy SEAL juga telah menewaskan 3 perompak Somalia ketika mereka menyandera seorang kapten. Memang hebat ini kan. Oke guys, itu tadi info yang terdapat dalam video ini daripada channel update pertahanan ini, memaparkan bahwa 4 pasukan elit di dunia yang paling berbahaya, termasuklah juga Indonesia yang ketiga berbahaya di dunia guys. Jadi kemampuan Indonesia ini tidak boleh disangkal lagi sebenarnya ya. Kalau mengikut ranking terkini, Indonesia kini berada di ranking ke-13 dunia dan juga di Asia Tenggara di ranking yang pertama kekuatan militernya. Tapi pasukan elit ataupun pasukan khusus komando Kopassus ini, nah kalau diikut daripada sejarah kejayaannya nih guys ya, Kopassus ini telah banyak keberhasilan dan kejayaan dalam sejarah operasinya, sama ada di dalam negeri ataupun di luar negeri. Contoh operasi Seroja di Timur Timur pada tahun 1975, di mana Kopassus dipercaya untuk memimpin invasi Indonesia ke Timur Timur, dan pasukan ini berjaya untuk mengendali wilayah tersebut dan memperluas kekuasaan Indonesia di wilayah tersebut. Kemudian penumpasan gerakan separatis, yaitu Kopassus terlibat dalam banyak operasi menumpaskan gerakan separatis ini di berbagai wilayah sebenarnya di Indonesia ini, seperti di Aceh, di Papua, dan pasukan ini dikenal karena kemampuannya dalam menghancurkan basis-basis gerakan tersebut. Dan kalau di luar negeri pula guys, ini operasi kontingensi PBB ya. Kopassus juga ini terlibat dalam operasi kontingen di PBB di berbagai negara ya, seperti Kamboja, Somalia, Bosnia. Dan pasukan Kopassus ini mendapat kepujian karena kemampuan mereka dalam melaksanakan tugas-tugas dan perdamaian dan juga kemanusiaan. Kemudian dari segi operasi bencana alam juga, sebenarnya Kopassus juga yang terlibat dalam operasi bencana alam ini, seperti di dalam Indonesia sendiri, gempa bumi di Yogyakarta pada tahun 2006, kemudian tsunami Aceh 2004, dan juga terkini gempa bumi yang melanda Turki dan Syria. Indonesia adalah negara yang antara terawal juga mengantar bantuan, bukan saja dari segi logistik, dari segi bantuan makanan, bantuan peralatan, dan juga perlindungan, tetapi telah meminjamkan pesawatnya untuk diantar ke Turki dan Syria. 3 pesawat ya,
di antara Turki dan Suriah. Jadi kesuksesan Kopassus ini dalam berbagai operasi ini tidak boleh disangkal lagi, dan kemampuan dan keahlian prajuritnya juga guys yang sangat terlatih ini sebenarnya didukung oleh pemerintah Indonesia itu sendiri, Bapak Jokowi dan juga Prabowo, yang sentiasa dari masa ke masa akan mengupdate segala kemampuan alutsista dengan teknologi-teknologi baru, dan juga kemampuan fisikal itu sentiasa dilatih ke setiap pasukan unit elit ini untuk menjayakan segala misi dan visi yang ada dilakukan di Indonesia ataupun di luar daripada Indonesia. Jadi kita salut dengan Kopassus. Selain Kopassus ada Kopaska, Kopasgat, itu lebih kurang sama saja guys, juga kemampuan mereka itu diakui di seluruh dunia. Jadi saya juga mendoakan kepada semua Kopassus, Kopaska, Kopasgat ini dapat menjaga keamanan dan ketentraman sama dari Indonesia, di negara-negara jiran juga, di Malaysia ini juga akan dipantau sentiasa oleh Kopassus, Kopaska, Kopasgat, sentiasa juga ya membantu sekiranya diperlukan juga oleh negara Malaysia ya. Kita ini seperti persahabatan yang sangat erat, sangat akrab sebenarnya. Jadi segala yang menyentuh kedaulatan negara masing-masing itu pastilah kita akan membantu. Sekiranya negara luar akan mengganggu Indonesia, Malaysia, pasti itu akan dapat persahabatan dan perundingan dengan secara baik untuk mempertahankan Nusantara ini akan terjalin guys. Jadi bagaimana pula pandangan kalian terkait dengan perkara ini? Kalian boleh komentar di ruang kolom di bawah guys untuk info-info yang bermanfaat daripada kalian. Oke, jangan juga lupa untuk support pada channel update pertahanan ini. Pada yang baru ketemu channel ini, kalian boleh subscribe, like, share, dan komen juga ya. Dan saya mendoakan kalian yang menonton video ini sampai habis, semoga diberikan kesehatan yang baik, diberikan rezeki, dan juga sentiasa dalam lindungan Allah SWT. Sampai kita berjumpa lagi guys di video yang akan datang. Salam silaturahmi. Assalamualaikum. Bye-bye.